guys, welcome to my channel, the place to be to get all information seputar kehidupan wanita matang untuk menciptakan kehidupan yang lebih elegan dan classy. And if you're new to this channel, welcome. My name is Joanne. I create this type of video every week seputar kehidupan wanita matang, membahas tentang fashion, lifestyle, and anything in between for mature women in their prime. This video is a request from one of my subscriber, Mika. Thank you so much for giving me such a great suggestion. So here it is. Welcome to Quick Fix, menjawab pertanyaan kamu dalam waktu 7 menit. Cause ain't nobody got time. So, jadi kali ini ceritanya begini. Belakangan ini kamu ngerasa bahwa semakin lama kok situasi di kantor di mana tempat kamu bekerja semakin panas dan nggak nyaman. Ada beberapa orang yang kamu identify sebagai orang-orang yang ingin menjegal kesuksesan kamu dan kemajuan kamu dalam berkarir. Atau sesimpel sepertinya mereka ingin membuat kehidupan profesional kamu a living hell. Sehingga seolah-olah setiap hari kamu jadi sedikit paranoid ketika kamu harus berangkat ke kantor. Kira-kira manuver-manuver apa lagi ya yang orang-orang ini akan lakukan kepada saya hari ini? Kamu mensinyalir seolah-olah orang-orang ini just want to make sure that you will have a miserable day in the office. Sehingga setiap hari ketika kamu sedang berada di kantor, you feel as if you are swimming with the shark. Sehingga kamu harus selalu waspada setiap hari ketika kamu berada di kantor, just to make sure bahwa kamu tidak tergigit taringnya yang berbahaya. Di dalam video saya kali ini, saya akan memperkenalkan beberapa common shark yang biasanya swimming di sekitar lingkungan profesional kita. Nah, siapa saja sih orang yang biasanya bisa masuk ke dalam kategori office shark itu? Contohnya, teman kantor yang mengaku sebagai teman dekat, tapi secara diam-diam menusuk dari belakang. Atau mereka yang sering sekali mengambil kredit dari pekerjaan yang kamu lakukan. Dan juga mereka yang sering kali mensabotase proyek-proyek kamu sehingga menghambat kemajuan dari tugas yang saat ini sedang menjadi tanggung jawab kamu. Para gossipers dan kolega kantor yang senang sekali berkompetisi dengan cara tidak sehat. It is sad but true. In most cases, persaingan antara kolega kantor bisa menimbulkan banyak komplikasi. Tidak saja bisa mempengaruhi mental health kita, namun juga bisa mempengaruhi kemajuan kita dalam berkarir. Unfortunately, kita berada dalam lingkungan kantor selama 9-11 jam dalam seharinya. Sehingga jika kamu merasa tertekan selama 9-11 jam, tidak hanya mental health kamu yang saat ini at stake, tetapi kadang-kadang kita jadi merasa bahwa we are just doing what we are doing for the sake of doing it. You lost your passion, dan I don't think that's a good environment if you need to be in the same environment every single day. Saya sama sekali tidak menyarankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya konfrontatif. Karena bukan saja ini akan mempengaruhi reputasi kita sebagai karyawan yang baik di dalam kantor, tapi juga kemungkinan ini bisa menghambat kemajuan karir kita di masa depan. Saran saya sebaiknya tidak memulai permusuhan dengan siapapun di kantor. We never know. Mungkin suatu hari dia akan menjadi bawahan kita, atau dia akan menjadi atasan kita, atau will end up doing the same project that is very, very important. There's something that you cannot avoid. So, here's the quick fix, 5 cara untuk swimming with the shark elegantly in the office.
Nomor 1, kenali mereka. Are they the great white shark or just a basking shark? Apakah biasanya mereka akan memangsa buruannya atau mereka hanya tampak menakutkan dari luar namun sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menelan kita hidup-hidup? Contoh dari The Great White Shark di dalam kantor adalah orang yang memiliki jalur yang bisa mempengaruhi atasan kamu atau pihak-pihak terkait di dalam kantor yang bisa menjegal karir kamu. Sedangkan Basking Shark adalah para gossipers dan kolega kantor yang selama ini iri dengan kemajuan karir kamu. Mereka bisa membuat hidup kamu gak nyaman, tapi to be very honest, they are harmless. Nah, maka dari itu amat sangat penting untuk mengenali mereka. Apakah mereka masuk ke dalam kategori The Great White Shark ataukah hanya Basking Shark yang terlihat amat sangat menyeramkan dari luar, but actually mereka harmless. Sangat mudah untuk menjadi marah dan bereaksi, tetapi kehidupan profesional di kantor tidak bisa disamakan dengan kehidupan pribadi kita di luar kantor. Sehingga sebaiknya kita tidak mencampur adukan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan perusahaan. Mengambek, curhat, marah-marah, atau menangis, unfortunately, tidak bisa diterima di dalam lingkungan profesional. Try not to take the bait atau coba untuk jangan sampai kita terpancing hingga kehilangan kendali jika saat ini kita sedang menemukan beberapa challenges di kantor di mana kita bekerja. Memang ini bukanlah hal yang begitu mudah untuk dilakukan, tetapi jika kita mencoba untuk taking a step back dan mencoba untuk menenangkan diri dan mengingatkan diri sendiri bahwa dalam waktu 10 jam ke depan kita dibayar oleh perusahaan untuk melakukan tugas-tugas kita secara profesional. Sehingga sepertinya untuk mencampur adukan perasaan pribadi kita ketika kita sedang merasa di-challenge dengan orang lain, rasanya bukan hal yang harusnya kita lakukan. Ada sebagian dari kita, termasuk saya pribadi, terkadang sering mencampur adukan dan belum bisa untuk memilah-milah whether ini adalah perasaan yang harus saya tangani secara profesional ataukah ini sudah menyinggung perasaan pribadi saya. However, ini adalah cara yang biasanya saya lakukan ketika saya merasa terjepit atau ketika saya merasa bahwa challenges ini sudah terlalu sulit buat saya untuk bisa saya handle sendiri. Step ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan mencoba menciptakan lingkungan yang friendly dan bersahabat di sekeliling kita. Tempat di mana kita bisa menyandarkan kepala kita sejenak ketika kita sedang overwhelmed dan merasa diserang oleh sang pemangsa. Tapi harus diingat, mereka bukanlah sparring partner untuk mengeluarkan unek-unek atau mencurahkan kesedihan kita dan menjadi bergosip. Mereka adalah ibarat karang yang kokoh, tempat di mana ikan-ikan kecil bisa bersembunyi untuk sementara ketika sedang diterjang ombak yang besar. Bangun good relationship dengan orang-orang yang bersahabat ini. Ajak mereka untuk makan siang atau just having a quick chat over coffee, especially when you are feeling uneasy atau merasa tertekan. Sambil kamu menggalang kekuatan baru agar kamu bisa kembali ke arena tempur dengan energi yang baru dan attitude yang baru. Step keempat adalah mendeteksi gelagat buruk sang pemangsa dan buat keputusan whether to flight, to freeze, or to fight. Bekerja sama dengan sang pemangsa bisa menjadi sesuatu yang sangat melelahkan. Namun, walaupun demikian, unfortunately, di dalam dunia kerja, ini adalah hal-hal yang agak sulit untuk dihindari. Sehingga kita harus mulai bisa belajar untuk membiasakan diri dan sedikit demi sedikit
untuk membangun strategi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah atau kendala-kendala yang akan kita hadapi di masa depan secara profesional. Contohnya, bekerja sama dengan rekan kantor yang sudah terkenal sering sekali mengambil kredit dari hasil kerja keras orang lain. Sebaiknya yang harus kamu lakukan adalah mencoba untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang kalian berdua kerjakan. Dengan jelas mencatat jenis kontribusi yang kalian kerjakan masing-masing, serta menuliskan pembagian tugas dengan jelas, sehingga tidak terjadi redundancy atau dua orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Nah, ketika kamu sudah bisa mendeteksi gelagat buruk sang pemangsa, maka kamu sudah bisa mulai untuk membuat strategi to reduce the impact. Nah, the step number 5, how to swim with the shark elegantly, is don't provoke the shark. I know, it's just no-brainer, tapi faktanya adalah kehidupan ikan hiu di laut hampir sama dengan kehidupan ikan hiu di dalam kantor. Mereka hanya memikirkan kemajuan karir dan kepentingan pribadi mereka sendiri tanpa peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka. It's all about their convenience and it's all about their agenda. Nah, karena mereka hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan kesenangan mereka sendiri, sehingga mereka akan merasa diserang ketika mereka merasa terpojok dan terganggu. Usahakan kita nggak jatuh ke dalam taktik mereka. Jangan jatuh ke dalam trik-trik politik yang mereka lakukan di sekitar kantor. Usahakan untuk selalu berpikir jangka panjang dan jangan mudah menyerah atau merasa kalah. Karena karyawan yang baik akan selalu memikirkan kemajuan perusahaan serta kepentingan perusahaan dengan memberikan kontribusi-kontribusi yang bisa mereka lakukan serta mengemban tanggung jawab yang telah diberikan oleh perusahaan dengan baik. Sehingga untuk jatuh atau mengikuti trik-trik politik yang berada di lingkungan kantor bisa mempengaruhi performance kita untuk menjadi karyawan yang baik. Sedangkan seorang ikan hiu hanya akan memikirkan tentang kekuasaan dan secepat apa mereka bisa memajukan karir mereka sendiri. Sehingga mereka bersedia untuk melakukan apapun itu untuk mencapai keinginannya. Jadi, try to avoid them as much as you can. Kehidupan ikan hiu di kantor sama persis seperti kehidupan ikan hiu di laut. Mereka hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan mereka sendiri. I hope this video answered your question, and I hope you find this video entertaining and informative. Jika kamu memiliki daily conundrums atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya jawab di video saya selanjutnya, tulis di dalam comment section di bawah ini. And if you think you are interested in this type of video, try to consider to subscribe and give this video a thumbs up. Okay guys, selamat beraktivitas. I'll see you in my next video, but till then, stay classy, know your worth, and I love you. Ciao!